warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi bersama saya Fajri dalam pembahasan mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang TO6. Ya, TO6 sosiologi. 20 soal. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung bahas aja soal nomor 1. Nah, ini agar individu itu diterima oleh masyarakat, ya, berarti dia harus menjunjung tinggi tatanan dan norma sosial dalam masyarakat. Ini mudah ya. Jadi 21 itu jawabannya yang A, ya. Jadi kalau misalkan individu ingin hidup rukun, ingin hidup bersama dengan orang lain gitu, ya jelas dia harus menjunjung tinggi tatanan dan norma sosial dalam masyarakat tersebut gitu, biar dia bisa diterima oleh kelompok masyarakat itu. Nomor 2. Ya. Kenapa sih norma itu dijadikan pedoman hidup dalam memenuhi kebutuhan sosial? Ya. Karena norma itu sebagai pengatur masyarakat. Artinya norma di sini berfungsi sebagai mengatur berbagai aktivitas masyarakat. Ya, jadi nomor 22 jawabannya yang C. Nomor 2. Terus nomor 3. Nah, ini tentang sosialisasi primer, ya, dan sosialisasi sekunder. Yang mana yang benar nih? Nomor 3 nih. Ya, jawaban nomor 3 adalah 1 dan 2. Jadi menanamkan nilai dan norma yang dianut masyarakat, ya, itu biasanya orang tua tuh, ya. Peran dari sosialisasi primer, orang tua itu biasanya menanamkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Lalu yang sekundernya membentuk kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, ini biasanya sosialisasi untuk membentuk kemampuan beradaptasi itu biasanya dibentuk melalui sosialisasi yang sekunder lewat teman sebaya, lewat masyarakat, ya, gitu. Jadi nomor 23, 1 dan 2 A jawabannya. Nomor 4. Nah, ini nih, preman yang cenderung brutal, ya, memaksakan kehendak dan bertindak dengan kekerasan. Nah, kata kuncinya kekerasan nih. Berarti ini udah langsung otomatis yang A, ya, represi. Kalau dominasi itu penaklukan, ya. Kalau hegemoni itu penguasaan terhadap sebuah kelompok masyarakat, ya. Gitu. Jadi dominasi itu bagian dari proses hegemoni, ya. Kalau segregasi itu adalah tindakan pemisahan antar kelompok-kelompok masyarakat. Misalkan contohnya adalah politik apartheid di Afrika Selatan, ya. Itu memisahkan golongan putih dan golongan kulit hitam, gitu kan, ke dalam sebuah kelas-kelas sosial yang berbeda dalam satu masyarakat. Itu kan namanya segregasi. Ya. Kalau antipati itu lawannya dari empati. Ini nomor 24, nomor 4 ya, A. Nomor 5, ya, tani, gitu kan, musim paceklik pindah pekerjaan menjadi buruh bangunan, ya, atau menjadi tukang becak, ya. Berarti ini mobilitas sosial horizontal, ya. Jawabannya yang E. Nomor 26. Nah, kata kuncinya stigma nih, ya. Kalau kata kuncinya stigma, berarti langsung aja nih kepada labeling, ya.
ya, labeling. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 7. Nah, si Paldi nih, bapaknya tani, tapi dianya sarjana, terus jadi pengusaha sukses di Jakarta. Nah, ini dari realitas tersebut, maka konsep mobilitasnya apa nih? Yang mana ya? Yang C, ya, mobilitas vertikal, ya, dan juga intragenerasi. Jadi mobilitas sosial. Jadi mobilitas intragenerasi itu bagian dari mobilitas antar generasi. Ya. Pertama ada intragenerasi dan juga ada intergenerasi. Nah, kalau intragenerasi berarti ini antar generasi yang sama, ya, kakak dengan adik itu kan satu generasi, ya, itu. Nah, kalau intergenerasi ini kaitannya antara relasi orang tua dan juga anak, ya. Nah, di sini di soal nomor 7 itu Paldi, ya, dan juga bapaknya yang seorang petani, berarti mobilitasnya kita ambil yang ini, intergenerasi. Oke, ini kita keep nih, ya, intergenerasi sok. Nah, intergenerasi yang seperti apa? Naik apa turun? Ya, ya, naik apa turun gitu kan? Nah, si Paldi itu bapaknya seorang tani, tapi si Paldinya dia menjadi pengusaha. Berarti itu adalah konsep mobilitas sosial antar generasi atau intergenerasi yang vertikal. Jadi ya tadi jawabannya yang C. Nomor 7 tuh. Lalu nomor 8. Apa nih jawaban ini? Pendapat Weber tentang apa nih? Jadi memang ada perbedaan, ya, kesempatan yang didapatkan oleh misalkan golongan kelas atas, misalkan ya, golongan kelas atas dan kelas bawah, ya. Golongan kelas atas misalkan karena dia punya duit, dia bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu kan, yang paling bagus, sehingga kesempatan untuk berkarirnya itu cenderung lebih terbuka ketimbang misalkan golongan kelas bawah yang dia pengen sekolah aja susah gitu kan, karena sekolah susah akhirnya kesempatan untuk karirnya juga agak sulit. Nah, ini menurut konsepnya Weber berarti adalah yang life change, ya. Jadi perbedaan kesempatan, ya, atau juga bisa disebut perbedaan hak istimewa, ya, perbedaan hak, ya. Orang atas karena dia punya duit banyak, dia berhak bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai keinginannya. Sementara golongan kelas bawah karena dia nggak punya duit, dia nggak punya hak, ya, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, misalkan, ya. Jadi konsepnya Weber itu adalah life change yang C. Nomor 9. Wah, revolusi dan evolusi ini udah jelas, ya. Perubahan sosial menurut kecepatannya yang D. Lanjut ke nomor 10, ya. Pihak yang diharapkan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial, jelas agent of change, ya. Agent of change atau agen perubahan, ya. Contohnya siapa agen perubahan? Ya kalian sebagai pelajar gitu kan, diharapkan kalian karena mendapatkan bisa mengenyam pendidikan yang layak gitu kan, kalian diharapkan nih oleh orang tua itu lebih baik lah dari orang tua gitu kan, lebih punya adab,
yang lebih pintar gitu kan, lebih bisa diandalkan ya dalam masyarakat. Jadi nomor 10 jawabannya yang the agent of change. Nomor 11 ya. Hubungan timbal balik jelas kausal ya, yang A. Ini nomor 11 itu yang A, kausalitas. Konsep kausalitas itu konsep hubungan timbal balik. Sebab akibat, nah itu kausal. Yang A. 30 nomor 12. Sorry ya. Nah, ini konflik itu kadang-kadang bisa menggerakkan ikatan kelompok ya, yang tadinya longgar ya. Ini sisi positif dari konflik ya. Jadi bisa ini teori konfliknya Louis Koster sih ya. Louis Koster. Jadi kata dia, Koster itu orang-orang yang optimis. Artinya dia melihat konflik itu bukan sesuatu yang negatif ya. Dia melihat konflik adalah sesuatu yang positif, karena dengan adanya konflik, contohnya dengan pihak luar gitu kan, bisa memperkuat integritas antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Contoh misalkan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda ya, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ya, ratusan ya suku bangsa gitu kan, yang terpecah-pecah ya di wilayah-wilayah yang berbeda gitu kan. Nah, karena seluruh Indonesia ini atau Indonesia ini dikuasai oleh Belanda, nah keseluruhan suku bangsa yang ada di Indonesia itu sama-sama memiliki nasib yang sama gitu kan. Karena misalkan nasib mereka itu sama dengan nasib suku bangsa lain, maka timbullah sebuah kerjasama antar kelompok suku bangsa ya, karena mereka punya musuh bersama, yaitu Belanda gitu kan. Nah, karena nasib yang sama, maka timbullah sebuah integritas, timbullah sebuah persatuan dan kesatuan antara kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Nah, itu sisi positif dari adanya konflik dengan pihak eksternal ya. Dalam hal ini misalkan contoh Belanda tadi ya, itu bisa. Jadi dengan adanya Belanda menjajah itu, akhirnya kita punya punya sesuatu yang bisa mempersatukan kita gitu loh ya. Makanya nanti ada Sumpah Pemuda gitu kan, 28 Oktober ya 1928 gitu. Ada Sumpah Pemuda itu akibat dari adanya musuh bersama dari berbagai. Lalu berakhirnya konflik cenderung memperburuk ketegangan dalam masyarakat ya, nggak selalu sih ya. Jadi konflik itu tidak selalu berimbas buruk ya. Contohnya yang tadi, jadi konflik bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi nomor 32 itu yang atas, atau statement betul dan juga alasannya salah. Jadi jawabannya yang C, 32. Selanjutnya ya. Bukan 32, nomor 12. Nah, sekarang nomor 13. Nah, anak tani berhasil jadi dokter. Nah, ini bentuk mobilitas. Nah, bapaknya petani, anaknya dokter. Berarti yang mana nih? Jawabannya yang D ya, antar generasi. Karena kalau misalkan kita ambil yang intra generasi, berarti ini bukan hubungan. Coba kita lihat yang choice E nih. Intra generasi, ini hubungannya bukan bapak anak nih, tapi adik kakak. Kalau anak bapak berarti misalnya di sini. Nah, nomor 33 itu lebih tepatnya yang D. Lalu nomor 14.
Nah ini hampir sama nih kayak nomor 12 ya, hampir sama banget. Berarti statementnya betul dan alasan juga betul ya. Saling berhubungan gak nih? Saling berhubungan ya. Jadi nomor 14 jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 15. Statementnya betul ya. Status quo adalah sebuah kondisi yang ada sebelum adanya konflik, yaitu status quo. Nah, dalam konteks soal yang ini adanya penguasaan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas ya. Nah, untuk mempertahankan status quo ya, maka dibentuklah atau dibuatlah sebuah dominasi atas kelompok minoritas ya. Bisa melalui penindasan ya. Misalkan contoh, konflik mayoritas minoritas itu misalkan dulu ada apa ya? Atau di Myanmar lah ya. Di Myanmar yang kasus Rohingya itu kan konflik mayoritas dan minoritas ya. Atau di Thailand juga misalkan kelompok Buddha Thailand gitu kan berkonflik dengan kelompok Islam di Patani ya. Patani salah satu kota di Thailand yang banyak komunitas muslim di sana. Itu kan konflik antara mayoritas dan minoritas. Nah, konflik itu sengaja dibuat oleh kelompok mayoritas untuk melegitimasi kekuasaan mereka, untuk menjaga status quo-nya mereka. Gitu. Nah, sebab kesenjangan sosial yang berpotensi konflik dilahirkan dari pembangunan yang tidak merata. Ini juga betul ya. Tapi antara statement dan alasan ini tidak saling berkaitan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 16. Nah, tujuan sosialisasi itu ya 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya E. 36 E. 37. Apa jawabannya ini? Masyarakat sosiokultural ya. Atau misalkan masyarakat multikultural ya. Ini biasanya tertib sosial itu tidak terwujud sendirinya gitu kan. Makanya harus ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Eksternalisasi, sosialisasi, internalisasi, dan juga kontrol sosial ya. Jadi kalau eksternalisasi, kita bahas dulu internalisasi dan eksternalisasi. Barangkali belum paham. Internalisasi ya, adalah sebuah proses apa ya bahasa sederhananya, proses memasukkan ya, kita bikin simpel aja lah ya. Internalisasi berarti memasukkan ya, masukkan ke dalam, berarti proses memasukkan nilai-nilai yang dianggap baik. Jadi selain nilai juga apapun lah ya, apapun ya yang dianggap baik oleh seseorang gitu kan, dianggap baik melalui proses belajar. Nah, jadi internalisasi itu proses memasukkan nilai-nilai yang dianggap baik melalui proses belajar. Nah, proses internalisasi ini bisa juga berupa sosialisasi dan enkulturasi. Contoh misalkan gini, kita misalkan ya waktu kecil ya, atau kita menganggap misalkan yang simpel aja deh ya, yang baik itu adalah makan pakai tangan kanan ya.
kita melihat oh ternyata emang masyarakat itu makan itu pakai tangan kanan, berarti karena makan pakai tangan kanan itu dilakukan oleh banyak orang, maka itu dianggap baik ya oleh seseorang. Nah akhirnya dia memasukkan ya unsur nilai itu ya ke dalam dirinya. Akhirnya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah itu namanya proses internalisasi, proses memasukkan nilai-nilai yang dianggap baik. Ya, sehingga nanti setelah terkumpulnya nilai-nilai atau terkumpulnya hal-hal yang dianggap baik oleh dia, nanti menjadikan itu dapat membentuk kepribadian dia. Jadi proses internalisasi itu adalah proses pembentukan kepribadian, ya seperti itu. Ya. Nah, ada juga eksternalisasi. Nah, ini setelah kita belajar baik dan buruk, ya, maka kita harus mengaplikasikan. Makanya yang maksud dengan eksternalisasi adalah aplikasi dari proses internalisasi. Nah, ini ya. Paham ya? Internalisasi dan eksternalisasi. Gitu. Jadi yang mana nih? Nomor 37 itu 1, 2, 3, 4 nya betul. Jadi jawabannya yang E. 38. Biasanya ini konflik antar budaya, konflik budaya itu atau sekarang antar pendatang dan penduduk asli itu bisa terjadi karena tidak ada toleransi dan juga tidak ada integrasi. Jadi nomor 18 ya. Jawabannya 2 dan 4 yaitu yang C. Nomor 19. Nah, ini sekolah, perumahan, terus rumah sakit yang elit dan eksklusif biasanya dapat melahirkan diferensiasi sosial, ketidaksamaan sosial, stratifikasi sosial, dan juga struktur sosial. 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya 20. Nah, ini ciri-ciri masyarakat. Ya, biasanya masyarakat itu punya tujuan yang sama, terus memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas dan juga mempunyai kepentingan yang sama. Jadi nomor 20 yang betul adalah 1, 2, 3 yaitu yang A. Oke. Cukup untuk pembahasan TO 6 ini, 20 soal ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.